Halo teman-teman, sobat tani semuanya. Hari ini saya berada di kebun kakao dan ini adalah kebun kakao lokal yang sudah sangat tua dan rencananya saya akan tanam kembali teman-teman, peremajaannya dengan penanaman kembali, bukan dengan sambung samping maupun pemangkasan pada batangnya dan membiarkan tunas air. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan bahas jarak tanam kakao yang ideal berdasarkan klonnya. Dan informasi yang saya berikan ini berdasarkan hasil literasi saya dari berbagai sumber, baik dari buku maupun dari Google. Juga saya bertanya kepada para pemula-pemula, para suhu-suhu kakao, karena memang profesi utama saya sebenarnya bukan petani teman-teman. Jadi saya bertanya informasi kepada suhu-suhu petani kakao teman-teman. Jadi saya bahasnya berdasarkan klon teman-teman, jadi diingat baik-baik sehingga bagi teman-teman pemula yang ingin menanam tidak melakukan kesalahan seperti yang saya buat ini. Oke teman-teman, yang pertama kita mulai dengan klon lokal. Klon lokal ini sifatnya tajuknya rimbun, bahkan sangat rimbun, dan biasanya pertumbuhannya tidak seragam teman-teman. Jadi kalau kita tanam, ada yang sudah terlebih dahulu besar, ada yang masih kecil teman-teman. Dan dengan kakao rimbun, tajuk rimbun seperti ini, maka jarak yang paling baik adalah 3x4 rekomendasi saya teman-teman. 3x4 atau 4x4, karena tajuknya cukup rimbun, cabangnya akan mengarah kemana-mana teman-teman. Dan biasanya kalau dia berumur 4-5 tahun, maka kebun kakao tersebut sudah sangat rimbun teman-teman. Oke, lanjut klon kedua, dan ini adalah klon-klon pilihan yang saya rekomendasikan. Yang pertama adalah klon BB1 teman-teman. Oke, sifat klon BB1 ini biasanya melebar ke samping, tetapi tidak rimbunnya tidak melebihi klon lokal. Jarak idealnya 3x3 maupun 3x4. Dan untuk klon lokal ini, klon BB1 ini sangat bagus ditanam di kebun karena untuk membantu penyerbukan silang antar kakao teman-teman. Oke, itu klon BB1. Berikutnya klon MCC02 teman-teman. Jadi klon MCC02 ini yang pertama sifatnya sangat produktif, lalu yang berikutnya tajuknya tidak terlalu rimbun, dan untuk klon ini bisa ditanam menggunakan jarak 3x3 meter teman-teman. Bisa juga 3x2,5 meter kalau teman-teman rajin memangkas teman-teman. Oke, itu klon unggul yang pertama. Lalu yang berikut, klon unggul yang berikutnya adalah S1 teman-teman. Klon S1 tajuknya kecil teman-teman. Sekali lagi, tajuknya kecil, tajuknya tidak terlalu besar, cabang yang dibentuknya tidak terlalu mengarah kemana-mana. Dan untuk jarak tanamnya kita gunakan 3x3 teman-teman. 3x3 sudah ideal. Lalu yang berikutnya klon S2 atau klon Sulawesi 2 teman-teman. Nah, untuk klon yang ini, klon Sulawesi 2 ini tajuknya lebih rimbun dari klon S1, tetapi tidak melebihi klon lokal tajuk yang dibentuknya. Jadi jarak tanam yang ideal untuk klon S2 ini adalah 3x4. Bisa juga 3x3 teman-teman kalau rajin pemangkasan. Dan untuk klon S1 dan S2 ini sendiri, Sulawesi 1 dan Sulawesi 2 ini tidak kalah produktifnya dengan klon MCC02 teman-teman. Jadi itu pembahasannya tentang jarak tanam berdasarkan klon. Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman. Jangan lupa komentar, memberikan like dan subscribe agar saya terus membuat video-video serupa teman-teman.